Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya ya. Okay everyone, today we will learn about the material ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. What is the new material? Apa itu untuk materi yang barunya? Okay, as you can see on the screen, ya, that is our material for today. Jadi seperti yang terlihat di layar ya teman-teman, ini merupakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, so our material today is about product labels. Ya, jadi materi kita ya pada hari ini terkait dengan label produk, begitu ya teman-teman. Label product. Okay, everyone, are you ready to join me to learn together about these product labels? Ya. Apakah siap ya teman-teman untuk belajar bersama saya terkait dengan produk label ya atau label produk begitu? Thank you. Okay everyone, in order to initiate our class today, it's better for us to initiate our class today by reciting basmalah together. Jadi ya, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, ya. So the title for our material today is product labels. Product labels atau label produk ya. Kalau kita membeli sebuah produk atau suatu produk, tentu kita akan menemukan label produknya ya teman-teman ya. Dan label itu digunakan untuk memberikan informasi yang ada kaitannya dengan produk tersebut. Begitu. Dengan adanya label, ya kita sebagai pembeli produk yaitu bisa memilih produk yang memang sesuai dengan kondisi kita serta untuk menghindari efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan. Juga dengan adanya label tersebut itu dapat mempermudah kita untuk mendapatkan produk yang terbaik, yaitu merupakan label functions atau fungsi dari label ya. Saya ulangi kembali. Jadi ya untuk label sendiri itu setidaknya terdapat 3 fungsi ya. Untuk yang pertama ya, dengan adanya label ya kita dapat memilih produk yang sesuai dengan kondisi kita ya. Kemudian untuk fungsi label yang kedua yaitu untuk menghindari efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk fungsi label yang ketiga yaitu mempermudah kita untuk mendapatkan produk yang terbaik ya. Baik. Kemudian di sini terkait dengan language features of labels ya, language features of labels atau ketatabahasaan begitu ya yang terdapat di label begitu ya. Jadi ada beberapa bahasa umum begitu ya yang sering dicantumkan di label produk. Di antaranya, untuk yang pertama adalah kata yang sering digunakan ya. Misalkan ada serving size atau takaran penyajian. Ya, kemudian ada dosis dan yang lainnya ya. Tentu kita seringkali melihat ya apabila misalkan kita membeli sebuah produk obat begitu ya. Misalkan sirup obat
begitu ya. Biasanya ada takaran penyajian begitu ya. Kemudian ada dosisnya begitu ya. Per hari kita harus minum berapa kali untuk sirup obat tersebut begitu. Kemudian untuk bahasa umum yang kedua ya, fitur bahasa dari label itu adalah umumnya ya label itu menggunakan imperative text ya. Jadi umumnya untuk label itu pasti bahasanya itu menggunakan kalimat perintah teman-teman ya. Contohnya misalkan keep the syrup in a dry place. Simpanlah sirup di tempat kering. Begitu ya. Kemudian juga ada misalkan keep away from children. Jauhkan dari anak-anak. Keep away from children. Jauhkan dari anak-anak. Kemudian untuk imperative text, contohnya yang lain adalah don't accept the product if the seal is broken. Ya, jadi jangan terima produk atau produk jika kemasan rusak ya. Kemudian untuk fitur bahasa label selanjutnya atau yang ketiga adalah biasanya menggunakan frasa benda atau noun phrase ya. Jadi biasanya label ini menggunakan frasa benda atau noun phrase. Contohnya adalah expiration date, expiration date atau tanggal kadaluarsa begitu. Kemudian juga contoh lain di sini adalah a glass of water, segelas air. Ada juga net contents, berat bersih ya. Tentu kita seringkali melihat ya untuk kata-kata seperti ini, dan memang untuk fitur bahasa ini sangat penting ya di dalam label. Misalkan adanya untuk bahasa umum expiration date atau tanggal kadaluarsa dari produk yang ada begitu ya. Dengan kita mengetahui tanggal kadaluarsanya ya di dalam sebuah produk ya, tentu kita akan lebih hati-hati lagi ya, lebih teliti lagi dalam membeli produk karena takutnya apabila lewat atau melewati dari tanggal kadaluarsa, maka bukannya kita misalkan menjadi sembuh ya, namun malah lebih sakit lagi begitu. Jadi sangat penting sekali ya untuk bahasa umum ini yang ada di dalam sebuah label. Baik, kemudian untuk selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan generic structures of label ya, atau struktur umum dari label. Nah, label itu biasanya berisikan konten atau isi utama. Apa saja untuk konten atau isi utamanya? Yaitu diantaranya adalah yang pertama ada name of product. Name of product. Nama produknya itu apa? Begitu. Kemudian untuk yang kedua, name of the brand. Name of the brand. Nama mereknya itu apa ya. Kemudian untuk yang ketiga ada description of the product. Deskripsi produknya itu tentang apa begitu. Kemudian yang keempat, the ingredients or the contents. The ingredients or the contents. Jadi material atau bahannya itu apa saja. Kemudian yang kelima ada the nutrition facts ya, the nutrition facts atau nutrisinya itu ada apa aja di dalam produk tersebut begitu ya. Kemudian yang keenam ada uses atau penggunaan ya. Kemudian yang ketujuh ada suggested uses or doses ya. Suggested uses or doses. Jadi dosis atau penggunaannya itu berapa kali sehari begitu ya. Kemudian yang kedelapan ada storage ya, itu penyimpanan. Jadi misalkan kita membeli obat sirup begitu ya, kita harus menyimpan produk obat ini misalkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi storage ya, penyimpanan. Kemudian ada yang kesembilan yaitu expiry date atau tanggal kadaluarsa begitu ya. Baik, kemudian setelah kita mengetahui
terkait dengan functions of label atau fungsi dari label itu apa saja. Tadi ada 3 ya. Kemudian juga kita mengetahui language features of label atau fitur bahasa atau bahasa umum dari label itu apa saja. Kita juga sudah bahas ya, kita juga sudah menyimak. Kemudian untuk yang ketiga yang baru saja kita sudah pelajari yaitu terkait dengan generic structures of label atau struktur umum dari label itu apa saja ya. Tadi ada 9 ya setidaknya begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh di sini terkait dengan label. Mungkin beberapa di antara teman-teman semua ini masih bingung label produk itu seperti apa sih? Baik, kita akan sama-sama simak di sini ya. Di sini untuk contoh yang pertama ada, kita lihat Pinux Children's Cough Syrup. Ya, jadi di sini adalah Pinux ya nama produknya. Ini merupakan sirup batuk untuk anak-anak ya. Kemudian 75 ml ya, 75 ml. Kemudian di sini ada ya keep away from children ya, itu ada merupakan imperatif teks ya. Begitu. Baik, ini merupakan salah satu contoh dari label ya, label sebuah produk sirup batuk untuk anak-anak ya. Kemudian selanjutnya di sini ada vanilla extract ya, begitu. Allergy ya, baik. Di sini juga kita bisa lihat ya, other allergy friendly products available at www.merabi.com. Ya, ini sepertinya obat juga ya, begitu. Baik. Kemudian kita lanjut ke label, contoh label yang ketiga ya. Di sini ada namanya Groovy Graphy. Nah, di sini terlihat ya ada nutrition facts-nya, begitu. Kemudian untuk beratnya di sini adalah 500 gram atau 500 grams begitu. Baik teman-teman, bagaimana sudah mengetahui ya untuk contoh-contoh dari label ya. I believe that you all know about the product label. Begitu ya. Jadi saya sangat percaya sekali bahwa teman-teman semua ini sebetulnya sudah sangat mengetahui sekali terkait dengan label produk begitu ya. Okay everyone, I think that's all enough for today meeting ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini ya. I really hope you can get many benefits ya from this material. Saya sangat berharap sekali bahwa teman-teman dapat mendapatkan manfaat begitu ya dari materi pada kesempatan kali ini. And if you have any questions, ya please feel free to ask me. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan ya. Thank you so much for your attention. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua ya. Okay everyone, we close our meeting today by reciting hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita atau materi kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you at the next video. Bye bye everyone. Have a great day and stay happy and stay healthy ya teman-teman ya. Goodbye.